Baiklah, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Elgi Pen dengan mahasiswa 12336. Saya sekarang berkuliah di Universitas Jambi, Fakultas Hukum di program studi ilmu pemerintahan. Nah, di video ini eh, saya akan membahas tentang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, yang mana merupakan video ini untuk pengumpulan sekaligus penilaian dalam ujian akhir semester tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tanpa menunggu waktu yang lama, mari kita langsung masuk ke dalam inti materi ini. Yang pertama ada istilah CSR ini mulai digunakan sejak tahun 1970-an setelah John Atkinson mengembangkan tiga komponen penting Sustainable Development, yaitu Economic Growth, Environmental Protection, dan Social Equity. Nah, hal ini juga digagas oleh the World Commission on Environmental and Development, WCID, dalam Brundtland Report di tahun 1997. Ditegaskan Elkington bahwa kisah dikemas dalam tiga fokus yang disingkat 3P, singkatan dari Profit, Planet, and People. Penyebarannya, perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka atau profit, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, kedepannya, dan kesejahteraan masyarakat atau people. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teori dari T1 ini. Ada dua saya ambil untuk teori Caesar ini, di mana menurut Carroll, Caesar adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, memiliki beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, hukum, etika, serta kontribusi pada isu sosial yang bersifat memberikan kontribusi dalam kepedulian dan pengembangan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan. Lalu selain itu ada menurut World Business Council for Sustainable Development, Caesar merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi pada komunitas masyarakat setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup karyawan beserta seluruh keluarganya. Lalu kita masuk ke dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan ini. Ada tiga hal dalam untuk memperhatikannya, di mana yang pertama ada keuntungan atau laba, profit, di mana dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi dividen kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan multiplier efek yang diharapkan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada masyarakat atau people, di mana di sini dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Lalu yang terakhir ada lingkungan atau planet, di mana dengan memperhatikan lingkungan atau perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan dan dipeliharaannya kualitas hidup manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadi bencana serta minimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Lalu terdapat 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang mengikuti corporate social responsibility atau CSR, yaitu yang pertama keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas, yang kedua keuntungan ekonomis, yang ketiga memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang keempat hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada pun 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR, yaitu pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Kedua, ada penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan, pemeliharaan hubungan rasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi kerentanan konflik. Yang keempat, ada perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Lalu yang kelima adalah pelestarian lingkungan, baik secara budaya, sosial, dan lingkungan dari fisik tersebut. Lalu selanjutnya, keberadaan CSR di Indonesia memperoleh respon yang positif dari pemerintah. Di Indonesia, konsep CSR ini bukan lagi menjadi sebuah wacana belaka, melainkan sudah masuk ke dalam tatanan yang praktis, di mana sudah ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mengimplementasikan program CSR dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Nah, ada 3 contoh dalam hal presentasi video ini. Yang pertama, PT Telkom, di mana PT Telkom ini sudah masuk ke dalam ranah kemitraan, pendidikan, kesehatan, bantuan eh, kemanusiaan dan bencana alam, kebudayaan dan keadaban, layanan umum dan lingkungannya. Lalu ada PT Rioport, merupakan perusahaan kertas, di mana Rioport ini membantu program CSR di lingkungan Riau dan sekitarnya, di mana saat itu ada siswa 2007, Taman Bacaan Kampung, dan pembangunan Istana Sayap Pelalawan. Lalu ada PT Antam, di mana PT Antam ini merupakan perusahaan yang bergerak di bagian tambang, di mana PT Antam ini melakukan penanaman modal untuk masyarakat, usaha kecil, menengah, dan koperasi di bagian lingkungan perusahaan. Lalu dari pribadi sendiri, saya akan menambahkan implementasi CSR itu ada pada PT Jarum, di mana PT Jarum ini sangat berkontribusi aktif. Selain dari yang ketiga tadi, yang merupakan kebanyakan dia ada perusahaan dari pemerintahan, PT Jarum ini merupakan perusahaan swasta yang di mana dia sangat bergerak aktif. Di mana yang pertama dia memberikan beasiswa Jarum yang sudah sampai seluruh Indonesia dapat diakses. Lalu yang kedua adalah beasiswa badminton, di mana badminton dari beasiswa ini sudah melahirkan atlet yang berkembang sampai saat ini. Lalu ada olahraga-olahraga lain seperti dalam sepak bola. Lalu juga terdapat biasanya dia membantu dalam perkembangan sekolah-sekolah yang ada di PT Jarum, di mana PT Jarum ini berada di Kota Kudus. Nah, selanjutnya, dari yang CSR tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan program CSR ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, di mana diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi, dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan sigap. Nah, konsep ini mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat di dalam dan di luar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski perusahaan-perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat, tetapi diharapkan mampu mengembangkan bangun masyarakat dari berbagai bidang. Baiklah, itu sekian dari video kami. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.